Hello guys, I'm happy to see you again after a long time. How are you today? How is life? I hope that you are happy. I hope that you enjoy your break at home. Please stay at home, stay healthy. So from today now on, you will have an online class for maybe 2 weeks. So this is for this online class. I will upload this video and you have to pay attention to this video so that you can understand the material and check this out. Jadi last week we have talked about direction. Jadi minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan menanyakan dan memberikan arah kanan, kiri, lurus, seperti itu ya. Jadi today we will discuss about routines. Apa itu routines? Routines adalah kebiasaan, kegiatan sehari-hari, atau kegiatan yang kalian lakukan secara terus-menerus. Itu adalah routines. Jadi kenapa harus belajar ini? Karena pada ini kalian akan menyatakan kebiasaan. Jadi membuat kalimat untuk menyatakan kebiasaan yang kalian lakukan atau kegiatan sehari-hari kalian atau juga kegiatan yang kalian lakukan secara terus-menerus. Jadi kalian akan membuat kalimat-kalimat itu sehingga kalian nanti bisa mengungkapkan kalimat-kalimat ini dengan benar. Next. Jadi karena kita membicarakan tentang kegiatan yang berulang-ulang, kebiasaan itu adalah hal yang tidak dapat berubah atau jarang sekali berubah. Maka dari itu kita menggunakan simple present tense. Nah, kalian sudah mempelajari tentang kalimat di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, pertama kali yang kalian tulis ketika membuat kalimat adalah subject. Subject itu apa? Subject adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah subject. Kemudian diikuti dengan predikat. Yang terakhir adalah objek. Tidak berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun begitu. Jadi yang pertama adalah subject. Siapa yang melakukan? Bisa nama orangnya, mungkin Tono, Tina, Siti, Ronald, bisa juga itu ya subjek, atau bisa juga kalian menggunakan kata ganti. Saya, kamu, mereka, kami, kita, dia. Dan setelah subjek diikuti oleh verb. Verb itu apa? Kalian bisa lihat di bawah ini, verb adalah kata kerja. Kata yang dapat diimpun dengan awalan me. Misalnya, memasak dari kata dasar masak. Diimbuhi dengan awalan me jadi memasak. Mencuci, menyapu. Nah, setelah verb diikuti dengan objek. Nah, objek ini bisa benda, bisa juga orang. Yang terakhir adalah adverb. Adverb itu berarti keterangan. Bisa tempat, bisa waktu. Di mana atau kapan. When or where. Jadi rumusnya adalah subject plus verb S atau IS yang akan saya terangkan di slide berikutnya. Kemudian diikuti dengan objek, diikuti dengan adverb. Nah, di sini kalian bisa lihat saya ada beberapa kalimat. Kalimat yang sama, serupa, bukan sama, serupa tapi tak sama. Kalian bisa lihat di sini ada yang berbeda. Kalimat pertama sampai dengan kalimat ketujuh adalah kata ganti. I, saya, you, kamu, we, kita, atau kami, they, mereka, he, dia,
laki-laki, she, dia, perempuan, it, itu. Nah, saya juga mempunyai 2 kalimat menggunakan nama orang. Sandra, dan kalimat terakhir ada Nico and Farhan. Nah, di sini saya ada kata yang berwarna merah. It, its, it. Artinya sama, tapi berbeda di sini. Kita lihat. He, she, it, and Sandra mempunyai verb yang berbeda. Ada tambahan S di sini. S atau ES. He, she, it adalah kata ganti untuk orang tunggal. Jadi mereka mengganti kata orang satu saja. Dan Sandra juga satu orang. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa ketika subjeknya hanya satu orang, maka verbnya ditambahi S atau ES. Seperti contohnya ini, it. Kata dasarnya it, kemudian tambahi S. It's. Karena he untuk dia, menggantikan satu orang saja. Berbeda dengan I, you, we, they. You, kamu atau kalian, jamak. We, kami, kita, juga jamak, banyak orang. They, mereka. Di sini ada kata ganti untuk orang banyak. Begitu juga kalimat terakhir, Nico and Farhan. Di sini subjeknya lebih dari satu. Ada 2, yaitu Nico dan Farhan. Dan di verbnya kita bisa lihat tidak ada tambahan apapun. Tidak ditambahi apapun. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk kata ganti orang yang banyak tidak menggunakan S atau ES di verbnya. Berbeda dengan kata ganti untuk orang tunggal, satu menggunakan S atau ES. Ya, I juga tidak menggunakan S atau ES. Objeknya adalah meat, yang berarti daging. Eat berarti makan daging. Every day, setiap hari. Jadi, adverbnya adalah adverb of time, waktu ya. Jadi, bagaimana membedakan simple present tense dengan yang lain? Ketika kalian simple present tense, salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan kata every di keterangan waktunya. Every artinya setiap. Jadi misalnya setiap hari, setiap Selasa, setiap Rabu, setiap Jumat. Misalnya saya membawa pakaian olahraga setiap Jumat. I bring sportwear every Friday. Jadi kan setiap Jumat. Setiap Jumat kalian harus membawa pakaian olahraga. Dan itu tidak berubah. Kalian pasti setiap Jumat, kalau hari Jumat ya pasti membawa pakaian olahraga. Seperti itu. Jadi itu kebiasaan yang tidak berubah. Mungkin ada sesuatu yang berubah dalam waktu yang cukup lama, tidak berubah dalam waktu yang cukup lama. Itu kebiasaan. Kalimat tanya. Bedanya antara positif, negatif, dan interrogatif adalah dalam kalimat negatif dan interrogatif, verb tidak ada perubahan, tidak ditambahi S atau ES. Jadi dia tetap verbnya adalah verb dasar, kata kerja dasar. Okay, let's see the example. Negative. I do not eat meat every day. You do not eat meat every day. Jadi seperti
tadi di kalimat positif, karena he, she, it adalah kata ganti untuk orang tunggal, maka memakai s atau is ya. Jadi di sini he does not eat meat every day. Begitu juga dengan Sandra, karena Sandra adalah orang tunggal, maka dia juga memakai does not eat meat every day. Berbeda dengan I, you, we, they, di mana kata ganti ini menyatakan untuk orang jamak atau orang banyak. Jadi do not yang dipakai. Artinya adalah tidak makan daging setiap hari. Do not, does not berarti tidak. Nah, berbeda dengan yang terakhir, kalimat terakhir, Niko dan Farhan. Niko dan Farhan ada 2 orang di sini. Jadi lebih dari 1 jamak. Berarti memakai do, bukan does. Karena subjek yang lebih dari 1 tidak boleh menggunakan s atau is. Jadi memakai do, bukan does. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang interrogative. Masih di present tense, interrogative. Dilihat di sini, interrogative adalah kalimat tanya. Jadi, do, does di depan berbeda dengan kalimat negatif tadi. Kalau kalimat negatif do atau does-nya ada di tengah, maka kalimat interrogatif do atau does-nya berada di depan, yang artinya apakah. Apakah. Dengan rules atau peraturan yang sama dengan sebelumnya kalimat negatif, bahwa untuk subjek kata ganti orang tunggal dia memakai does. Dan untuk orang yang lebih dari 1 atau kata ganti untuk orang banyak menggunakan do. Do you, do we, does he, does she, does Sandra, do Niko and Farhan. So, ini artinya apakah Niko dan Farhan makan daging setiap hari? Itu adalah arti dari kalimat terakhir. Kemudian yang subjeknya Sandra. Does Sandra eat meat every day? Apakah Sandra makan daging setiap hari? Ini kalimat tanya ya, jadi di belakangnya harus menggunakan tanda tanya. Seperti itu. Jadi kita hari ini telah mempelajari tentang simple present tense, positive, negative, and interrogative. So, jadi tugas kalian adalah silahkan membuat sebuah kalimat di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan!